Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Sahadatun Najah yang dirahmati Allah. Kemarin kita berbicara tentang seseorang yang berjanji. Ada dua sahabat yang berjanji, kedua-duanya adalah termasuk sahabat Rasulullah. Ketika mereka berjanji, janjinya adalah kalau ada salah satu di antara kita berdua, katanya, ada yang meninggal duluan, hendaknya lah ia masuk ke dalam mimpinya pada saat dia tidur. Lalu Auf menjawab, apakah bisa seperti itu? Sahabatnya yang bernama So'ab menjawab, tentu saja bisa, kenapa tidak? Janji antara So'ab dan Auf, ternyata yang meninggal duluan adalah Auf. Bukan, ternyata yang meninggal duluan adalah So'ab. Jadi So'ab meninggal duluan, dan pada saat meninggal itu betul So'ab masuk ke dalam mimpinya Auf. Di dalam mimpinya Auf itu So'ab berpesan bahwasanya dia itu memiliki hutang 10 dinar kepada orang Yahudi. Hutangnya itu duitnya sudah disiapkan 10 dinar, berada di dalam kantong anak panah. Dan bahkan kemudian So'ab menceritakan kucing yang ada di rumahnya beberapa hari kemudian akan mati. Dan juga So'ab menyampaikan putrinya yang masih kecil 6 hari kemudian juga akan nyusul meninggal. Begitu bangun terus termenung dia, kok mimpi seperti itu, ingin ditunjukkan benar apa tidak mimpi itu, ingin dibuktikan. Akhirnya pergilah ke keluarganya So'ab. Sampai di keluarganya So'ab, keluarga So'ab kira-kira menyambutnya agak kurang hangat gitu. Langsung dijawab, mentang-mentang sahabatnya sudah tidak ada, jarang lagi main ke sini, kira-kira gitu. Lalu dikatakan Auf beralasan seperti alasan biasanya orang kalau tidak datang ke rumah orang, kalau ditunggu-tunggu. Akhirnya dia ingin membuktikan mana kucing yang ada di sini sebelumnya. Ternyata memang ada kucing, sudah mati kucingnya. Kemudian terus ditanya, mana putrinya si So'ab? Ternyata putrinya si So'ab sedang main. Dihampirinya dan dipegang keningnya, ternyata panas, demam tinggi. Setelah itu 6 hari kemudian betul-betul meninggal seperti yang disebutkan di dalam mimpinya oleh So'ab. Lalu ketika dia masuk ke rumahnya, dilihat dinding. Di dindingnya itu ada kantong anak panah. Terus diturunkan kantong anak panah itu. Benar, ketika dibuka anak panahnya, dilihat kantongnya, ada duitnya di situ 10 dinar. Keluarganya nggak tahu. Di situ ada duit 10 dinar. Terus duit 10 dinar ini dibawa ke seseorang Yahudi yang disebutkannya. Lalu ditanya, benarkah So'ab punya sesuatu darimu, punya hutang? Betul, dia punya hutang, tapi hutangnya sudah aku ikhlaskan. Berapa jumlahnya? 10 dinar, persis seperti yang disebutkan di dalam mimpinya. Maka orang-orang soleh itu kalau mimpi sering terjadi benar. Berikutnya saya ingin menyampaikan pada mimpi sahabat Rasulullah SAW, di mana dia punya seorang anak putri, anak perempuan. Anaknya inilah yang menceritakan sehingga tertulis sebagai asar, dan ini terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Amrin berkata, ini yang bercerita adalah Amr. Akhbarana Abdul Waris bin Sufyan. Amr menyampaikan, kami diberitahu dari Al Waris bin Sufyan. Hadatsana Qasim bin Asba. Kami diberitahu dari Qasim bin Asba. Hadatsana Abu Zanba Ruh bin Faraj. Kami diberitahu oleh Abu Zanba Ruh bin Faraj. Hadatsana Sa'id bin Afir wa Abdul Aziz bin Yahya. Kami diberitahu oleh Sa'ad bin Afir, Abdul Aziz bin Yahya Al-Madani. Hadatsana Malik bin Anas. Kami diberitahu oleh Malik bin Anas. Malik bin Anas ini adalah sahabat. An Ibnu Syihab an Ismail, dari Ibnu Syihab dari Ismail bin Muhammad. Anas bin Malik ini bukan sahabat tapi dia adalah tabi'in. An Ibnu Syihab dari Ibnu Syihab an Ismail bin Muhammad, dari Ismail bin Muhammad bin Sabit Al-Ansari, an Sabit bin Qais. Ini ceritanya adalah cerita dari Sabit bin Qais. Sabit bin Qais bin Sammas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi yang namanya hadis itu yang isinya itu namanya matan, maka dikatakan itu adalah hadis ketika ada yang membawa hadis. Yang membawa hadis itu namanya sanad. Ketika sanadnya jujur, maka hadis itu menjadi sahih. Qala lahu, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sabit. Sabit ini adalah seorang sahabat. Beliau menyampaikan, "Ya Sabit, wahai Sabit, amma tarda, apakah kamu rela anta isa hamidan, untuk hidup terpuji, wa tuqtalu syahidan?" Kalau ada orang mulia yang bertanya kepada ibu, relakah kamu hidup terpuji? Jawabnya gimana? Hidupnya terpuji, hidupnya mulia. Pasti jawabnya adalah iya, aku rela hidup terpuji. Daripada relakah kamu hidup tercela? Ya tentu tidak rela. Hidup terpuji rela. Inilah Sabit bin Qais bin Sammas ketika Rasulullah SAW sampaikan, "Ya Sabit, wahai Sabit, amma tarda, apakah kamu rela anta isa hamidan, untuk hidup terpuji, fatuqtalu syahidan, kalau nanti matinya dalam keadaan syahid, dibunuh dalam keadaan syahid, wa tadkhulul jannata, dan masuk surga. Relakah hidup terpuji, matinya syahid, dan akhirnya masuk ke dalam surga?" Itu kan seenak-enaknya enak itu kan, ujung-ujungnya masuk ke dalam surga. Rasulullah yang sampaikan begitu. Qala Malik, lalu Malik menjelaskan, fakutila Sabit bin Qais yaumal yamamah. Setelah Rasulullah menyampaikan kalimat itu, "Ya Sabit, relakah kamu hidup terpuji, meninggal dalam keadaan syahid, setelah meninggal masuk surga?" Tentu jawabannya adalah rela. Lalu Malik menyampaikan, setelah itu ternyata Sabit meninggal di dalam perang Yamamah. Perang Yamamah itu perang apa? Perang Yamamah itu adalah perang menghadapi nabi-nabi palsu. Nabi palsu seperti apa? Di antaranya adalah Musailamah Al-Kadzab. Ngaku nabi dia, Musailamah, orang munafik. Ketika terjadi perang Yamamah, ternyata Sabit benar-benar terbunuh di dalam perang itu, syahid, dan sebagai seorang syahid. Qala Abu Amr, lalu Abu Amr menceritakan berikutnya, baru ya Hisam bin Ammar, diriwayatkan dari Hisam bin Ammar, an Sadaqah bin Khalid, dari Sadaqah bin Khalid, hadatsana Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, kami diberitahu Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, qala, ia berkata, hadatsana Ibnu Jabir, Ibnu Jabir memberitahukan kepada kami, hadatsana Atha al-Khurasani, kami diberitahu oleh Atha al-Khurasani,
Hadatsani ibnatu Sabitin. Aku diberitahu oleh putrinya Sabit bin Qais bin Syammas. Ini yang cerita adalah putrinya Sabit bin Qais bin Syammas. Sabit anaknya Pak Qais anaknya Syammas. Punya putri namanya tidak diketahui, makanya dikatakan ibnatu Sabit, putrinya Sabit. Jadi putrinya Sabit pernah mengatakan, lamma nazalat, ketika turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ketika turun ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum, kalian jangan meninggikan suara kalian fauqa sautin nabi, di atas suara nabi. Ayat ini melarang, bunyinya seakan-akan melarang begini, tidak boleh ada orang yang suaranya melebihi tingginya suara nabi. Tidak boleh ada orang yang suaranya keras melebihi kerasnya suara nabi. Sementara setiap manusia itu diberi kemampuan suara berbeda-beda. Ada yang suaranya lembut, hampir enggak kedengaran. Setiap orang yang mendengar suaranya selalu mendekatkan telinganya begini, saking pelannya suaranya itu. Ada yang dikaruniai suara itu sedang, ada yang dikaruniai suara pelan itu sudah terasa kencang. Itu baru suara pelan, tapi kedengarannya sudah sangat kencang. Ngomong biasa seperti marah, padahal tidak marah. Nggak tahu gimana bentuknya kalau marah. Dan ini dimiliki oleh Sabit bin Qais. Ketika Sabit bin Qais bin Syammas mendengar ayat ini, apa yang terjadi? Putrinya menjelaskan, dakhala abuha baitahu. Begitu turun ayat ini, Sabit bin Qais bin Syammas buru-buru masuk ke dalam rumah. Takut. Ayat ini ada secara tersirat di sini ada ancaman orang yang suaranya melebihi suara Nabi, maka orang itu bakalan masuk ke dalam neraka. Jadi sia-sia seluruh amalnya. Makanya dia langsung lari ke dalam rumah. Dakhala abuha baitahu. Ayahnya langsung lari ke rumahnya. Wa aghlaqa alaihi babahu. Begitu masuk ke dalam rumah tidak tanggung-tanggung. Pintunya ditutup, dikunci pintunya sehingga tidak bisa ketemu dengan siapa-siapa. Dikunci pintunya. Enggak tanggung-tanggung, langsung masuk. Begitu mendengar ayat dibaca, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, langsung lari ke dalam rumah, dikunci rumah itu. Tujuannya apa? Supaya tidak ditemui oleh orang, dan biasa supaya tidak ketemu dengan nabi, karena kalau ngomong dengan nabi suaranya selalu tinggi dari suaranya nabi, artinya suaranya lebih keras dari suaranya nabi, karena itu adalah bawaannya. Maka dia takut supaya tidak ngomong dengan nabi. Akhirnya apa yang terjadi? Masuk ke dalam rumah, pintunya dikunci. Fa faqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menghilang dari hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kehilangan dia lantaran dia masuk rumah tidak buka-buka lagi rumahnya. Karena Rasulullah kehilangan dia menghilang dari hadapan Rasulullah. Warsala ilaihi. Lalu Rasulullah mengutus orang untuk menemuinya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Rasulullah mengutus orang untuk menemuinya, yas'aluhu ma khabaruhu, untuk memberitahukan atau untuk mencari tahu bagaimana kabarnya. Bagaimana kabar Sabit bin Qais bin Syammas ini? Kok begitu mendengar ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, wahai orang beriman, jangan kau bersuara keras, lebih keras dari suaranya nabi. Langsung nyingit masuk ke dalam rumah, tidak bisa Rasulullah bertemu dengannya. Karena itu Rasulullah langsung mengutus orang untuk mencari kabarnya. Kenapa bisa begitu? Kok takut dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u sautakum la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi? Kenapa kok sampai
takut seperti itu. Qala, ternyata ketika ditanya Sabit bin Qais As-Sammas, Sabit bin Qais bin Sammas ini menjawab, ana rajulun sadidu sauti, aku ini adalah orang yang kuat suaranya, aku ini adalah orang yang kencang suaranya. Akhafu ayyakuna qad habita amali, aku khawatir suaraku yang kencang ini bisa menghancurkan seluruh amalku. Amalku jadi sia-sia gara-gara suaraku yang sangat kencang ini, sehingga melebihi kencangnya dari kencangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah menjelaskan, qala, Rasul bersabda, lasta minhum. Bahasa kita barangkali gini, Sabit bin Qais itu bukan kamu. Yang dimaksud di ayat itu bukan kamu. Hai orang yang beriman, jangan kamu meninggikan suaramu di atas suara Nabi, itu bukan kamu. Kamu tidak termasuk itu. Maka kalau orang yang memahami ayat ini hanya terjemahnya saja, terleknya saja, maka orang yang suaranya keras di atas suaranya Nabi, maka orang itu tidak akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena pemahamannya terlek seperti terjemahan ayat itu. Ternyata Rasulullah tidak seperti itu menerjemahkan ayat ini. Memahami ayat ini ternyata Rasulullah sampaikan, qala lasta minhum. Qais, itu bukan kamu. Kamu tidak termasuk di dalam ayat ini. Bal ta'isu bi khairin. Bahkan kamu pun hidup dalam keadaan baik. Wa tamutu bi khairin, dan kamu pun meninggal dalam keadaan baik. Hidup dalam keadaan baik, meninggal dalam keadaan baik. Bagaimana mungkin ayat ini masuk dari diri kamu? Kamu tidak akan termasuk dari ayat ini. Dari ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang-orang yang beriman, kamu jangan bersuara lebih keras dari suaranya Nabi. Itu bukan kamu. Oleh karena itu Rasulullah sampaikan, tetapi kamu justru hidup kamu hidup mulia, hidup baik, dan meninggalmu juga meninggal baik. Qolat sebetulnya di sini tertulis qola, padahal di sini qolat karena ini adalah cerita dari anaknya Qais tadi. Qolat, lalu anaknya Qais melanjutkan ceritanya. Tsumma anzalallahu, lalu turun ayat. Wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur, dan Allah tidak menyenangi orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Qais sekali lagi ketika mendengar ayat ini seperti mendengar ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Beliau mendengar ayat ini seperti mendengar ayat itu. Kenapa? Langsung masuk ke dalam rumahnya lagi. Dia tidak mau menemui Rasulullah, langsung masuk ke dalam rumahnya. Fa'aghlaqa alai babahu, dan ia pun kunci pintu rumahnya itu. Fatafaqo, lalu ia memulai yabki, nangis, masuk ke dalam rumah nangis. Kenapa? Ternyata Allah tidak suka kepada orang yang sombong. Allah tidak suka dengan orang yang membanggakan diri. Ketika ngartikan sombong ini, ternyata diartikan sombong itu adalah orang yang berpakai pakaian yang bagus, pakaiannya baru, pakaiannya lebih bagus dari pakaian orang lain. Kemudian membanggakan diri itu ternyata diartikan sebagai orang yang merasa bangga kalau jadi pemimpin, merasa bangga kalau ia memimpin warga. Maka Qais merasa ini semuanya ada pada dirinya. Karena merasa ini semuanya ada pada dirinya, maka Qais langsung lari ke dalam rumahnya. Ditutup pintu rumahnya itu, dikunci. Lalu di dalam rumah itu mulailah ia menangis. Fafaqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia hilang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi Rasulullah kehilangan dia, enggak pernah ketemu lagi sama dia karena masuk ke dalam rumah dan dikunci rumahnya. Karena Rasulullah kehilangan dia, enggak kelihatan lagi wajahnya, wajah Qais bin
wajah Sabit bin Qais. Wajah Sabit bin Qais bin Sammas tadi nggak kelihatan. Fa'arsala ilaihi khabaruhu, lalu Rasulullah pun mencarinya dan mengutus orang untuk mencari khabarnya, mencari beritanya. Faqala, lalu Sabit bin Qais bin Sammas tadi menjelaskan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni ahabbul jammala, aku ini uhibbul jammala, aku ini paling suka yang indah-indah ya Rasulullah. Ternyata Sabit bin Qais ini suka yang indah-indah. Kalau pakai pakaian nggak mau pakaian yang biasa-biasa, dia mau pakaian yang indah, yang terasa dipakai nyaman. Ya sama dengan kita lah, kalau kita memakai pakaian yang nyaman, walaupun bagaimana tetap kita pakai pakaian itu. Sabit bin Qais suka pakaian yang indah-indah. Wa uhibbu an asuda qaumi, dan aku lebih senang untuk memimpin kaumku, mengurusi kaumku. Jadi menurut Sabit bin Qais ini pakaian yang indah-indah, yang bagus-bagus itulah kesombongan. Memimpin atau mengurus warga, mengurus masyarakat, mengurus orang, itulah namanya kebanggaan. Itu yang dipahami oleh Qais. Belum bertanya kepada Rasulullah SAW, langsung dianggapnya seperti itu. Sehingga karena merasa dirinya suka yang indah-indah itu adalah kategori sombong. Suka memimpin warga itu kategori adalah orang yang membanggakan diri. Maka ia merasa termasuk orang yang sombong dan membanggakan diri tanpa bertanya kepada Rasulullah. Lalu ia langsung masuk ke dalam rumah, nangis, dikunci rumah itu. Kenapa? Karena merasa sia-sia perbuatannya gara-gara pakai pakaian bagus, gara-gara memimpin warga, memimpin masyarakat. Pikirannya itu adalah merupakan dari kebanggaan. Lalu begitu dia dicari oleh Rasulullah SAW, faqala, lalu beliau menyampaikan, Sabit bin Qais bin Sammas tadi menyampaikan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uhibbul jammala, aku ini suka yang indah-indah, wa uhibbu an asuda qaumi, dan aku ini suka mengatur kaumku. Faqala, lalu Rasulullah sampaikan, lasta minhum. Sabit, itu bukan kamu. Ayat ini bukan untukmu, kamu tidak termasuk dari ayat ini. Bal ta'isu hamidan, bahkan kamu hidup pun hidup dalam keadaan terpuji. Watuk talu syahidan, dan engkau meninggal pun meninggal dalam keadaan syahid. Watadkhulul jannata, dan engkau pun masuk ke dalam surga. Masya Allah. Ternyata memahami ayat dan salah seperti ini tidak terjadi di zaman sekarang saja. Terjadi juga zaman dulu, zaman sahabat. Belum mendengarkan penjelasan Rasulullah, sudah memahami sendiri ayat itu. Maka memahami ayat itu harus berdasarkan pemahaman Rasulullah. Pemahaman Rasulullah disampaikan kepada para sahabat, pemahaman para sahabat disampaikan kepada tabi'in, dan kepada muridnya sampai kepada guru-guru kita, sampai kepada kita. Maka memahami ayat itu tidak boleh kita memahami dengan akal kita sendiri. Ketika kita memahami dengan akal kita sendiri, akhirnya seperti Sabit tadi, merasa bersalah. Ketika Rasulullah sampaikan wahyu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum, janganlah kalian meninggikan suara kalian fauqa sautin nabi, di atas suara nabi. Beliau memahami ayat ini, yang disebut suara keras itu suaranya keras gitu. Suaranya kencang di atas suaranya Nabi. Memahaminya seperti itu. Jadi merasa terkena dengan ayat ini. Dan satu lagi, ketika ayat disampaikan wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur, dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri, dipahami sombong itu dengan pakaian bagus. Dipahami sombong itu adalah dengan isbal, dengan pakaian yang menutup mata kaki. Itu adalah orang yang sombong. Padahal tidak selamanya seperti itu. Abu Bakar As-Siddiq juga ketika dia berkain itu selalu nutupi mata kakinya, melorot terus nutupi mata kaki. Lalu Rasulullah sampaikan kepada
Umar bin Khattab, lasta minhum, kamu tidak termasuk dari mereka. Memang ada zaman itu sombongnya itu adalah panjang-panjangan pakaian, panjang-panjangan kain, karena kain pada saat itu mahal. Nah sekarang kain berapa mahalnya? Tinggal milih harganya paling murah di Shopee. Tinggal ibu tik 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 kayak gini aja, udah sampai di rumah. Baju 50.000 nih di Shopee. Jadi nggak mahal-mahal gitu. Ya nggak mahal-mahal. Ini baju 50.000 di Shopee, tidak mahal-mahal. Jadi dulu dianggapnya kalau baju bagus itu adalah sombong. Dulu dianggapnya kalau baju menutupi mata kaki itu adalah sombong. Ternyata ketika Abu Bakar merasa menutupi mata kaki, Rasulullah sampaikan, lasta minhum, kamu tidak termasuk dari mereka. Artinya tidak termasuk sombong dari mereka. Rupanya kuncinya adalah sombong. Nutupi mata kaki nggak apa-apa, asal tidak sombong. Kuncinya adalah sombong. Ketika seseorang celananya naik ke atas betis, tengah-tengah betis, dalam keadaan sombong, apa? Ini betis nih kan? Iya, iya cingkrang gitu. Celana naik di atas betis, cingkrang gitu. Tinggi dari mata kaki dan bahkan di bawah lutut sedikit. Kalau seperti itu dibarengi dengan sombong, sama masuk dalam ayat wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur, termasuk yang ini. Jadi yang merasa sombong itu adalah dirinya sendiri, yang dia tahu. Sementara Sabit bin Qais tidak merasa sombong. Cuman karena ayat ini bunyinya seperti itu, ciri-ciri saat itu orang sombong adalah pakaiannya bagus, pakaiannya menutupi mata kaki, maka langsung Sabit bin Qais lari masuk ke dalam rumah, dikunci pintu rumah. Rasulullah sibuk mencarinya. Ternyata itu kejadiannya. Lalu Rasulullah sampaikan, lasta minhum, kamu tidak termasuk mereka, bal ta'isu hamidan, bahkan kamu hidup pun dalam keadaan terpuji, wa tuqtalu syahidan, engkau meninggal pun dalam keadaan syahid, wa tadkhulul jannah, lalu engkau masuk ke dalam surga. Qalat, lalu ibnatu Sabit, putrinya Sabit bin Qais bin Sammas tadi menyampaikan, falamma kana yaumul yamamah, ketika terjadi perang Yamamah, kharaja ma'a Khalid bin Walid, ayahnya pergi berperang bersama Khalid bin Walid ila Musailamata, menghadapi Musailamah. Musailamah itu apa? Nabi palsu, munculnya setelah Rasulullah wafat. Berarti ini adalah zaman Abu Bakar As-Siddiq. Zaman Abu Bakar As-Siddiq sibuk memerangi orang-orang yang murtad, orang-orang yang ngaku nabi palsu. Ternyata ayahnya ibnatu Sabit, yaitu Sabit bin Qais bin Sammas tadi, pada saat perang Yamamah, yaitu perang melawan Musailamah Al-Kadzdzab, itu pergi berperang bersama Khalid bin Walid. Falamma iltaqau, ketika mereka pasukan Khalid bin Walid, pasukan Abu Bakar As-Siddiq sudah berhadapan-hadapan dengan pasukan Musailamah Al-Kadzdzab, au ingkasabu, atau mereka sudah siap untuk berperang, qala Sabit wa Salim, lalu Sabit dan Salim berkata, Salim ini adalah maula Abi Hudzaifah, pembantunya Abi Hudzaifah, ma hakada kunna nuqatilu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak seperti ini kami dulu ketika berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak seperti ini. Jadi Salim dan Sabit mengatakan seperti itu. Ya iya, kalau dulu yang diperangi adalah kaum musyrikin, orang-orang kafir. Lah sekarang ini yang diperangi adalah kaum munafik. Orang-orang munafik mengaku Islam tapi dia munafik. Bahkan dia ngaku nabi palsu, ngaku nabi seperti Musailamah itu.
Ya tidak sama berperang terhadap orang-orang kafir dan berperang terhadap orang-orang munafik. Walaupun ketika terbunuh sama-sama syahid. Karena apa? Menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Salim dan Sabit ini menyampaikan, ma hakadha kunna nuqatilu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti ini kami dulu berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma hafara kullu wahidin lahu hufratan. Lalu masing-masing Sabit, Salim masing-masing menggali lubang. Jadi lubang digali. Setelah lubang digali, fathabata, keduanya meloncat. Wa qatala, lalu menyerbu, meloncat menyerbu musuh hatta qatala, sehingga keduanya meninggal. Jadi ketika siap meloncat ngejar musuh, nyerbu musuh, perang dengan sekuat tenaga sampai akhirnya Salim meninggal, Sabit juga meninggal. Wa ala Sabit yauma idzin dar'un, dan Sabit yang jadi bahan pembicaraan di sini adalah Sabit. Sabit pada saat itu punya baju besi. Waktu perang itu menggunakan baju besi. Lahu nafisatun, baju besinya itu memiliki harga yang tinggi, mahal harganya baju besinya itu. Famarra bihi rajulun minal muslimin. Ketika Sabit sudah tergeletak karena meninggal, lalu dihampiri oleh salah seorang muslimin, salah seorang kaum muslimin mendekatinya. Apa tujuan mendekatinya? Fa'akhodaha, tujuannya adalah mengambil baju besinya itu. Baju besi mahal kok. Kalau lagi perang kayak gitu, yang mati itu punya barang-barang berharga, mungkin gelang emas atau gelang perak, baju besi-besinya mahal, kan diambil itu orang dalam keadaan perang. Fa bainama rajulun minal muslimin naimun. Pada saat itu malam harinya ada salah satu dari kaum muslimin yang tertidur. Pada saat tertidur itu idza atahu Sabit fi manamihi. Saat tertidur tadi tiba-tiba Sabit hadir di dalam mimpinya. Faqala lahu, Sabit berkata kepada orang yang memimpikan Sabit tadi, usika biwasiyatin, aku berwasiat kepadamu dengan sebuah wasiat. Fa iyyaka an taqula hadza khilmun, jangan sesekali engkau bilang ini adalah mimpi, sekedar mimpi. Jadi pesannya Sabit itu seperti itu. Jangan engkau bilang mimpi ini adalah sekedar mimpi. Karena ketika mimpi itu bisa jadi mimpi itu adalah petunjuk. Umpamanya Ibu Ar mimpi tadi malam, mimpi perasaan di dalam mimpi itu ditunjuki ke belakang rumah. Di belakang rumah itu ada kotak yang terpendam di dalam tanah, isinya emas 10 kilo umpamanya kayak gitu. Kemudian terus dicari, ternyata benar, berarti mimpi itu adalah benar. Dalam mimpi itu ditunjukkan dengan jelas di belakang rumah ada sebuah tempat untuk memendam kotak. Ternyata diikuti ke belakang, memang ada, digali keluar kotak itu. Nah, yang seperti itu adalah mimpi benar, seperti yang terjadi orang yang memimpiin Sabit bin Qais tadi. Sabit bin Qais berwasiat, aku berwasiat kepadamu sebuah wasiat, jangan engkau sesekali menganggap mimpi ini adalah mimpi biasa, mimpi sekedar mimpi. Fatadhi ahalalu, engkau buang mimpi itu, engkau tidak anggap apa-apa mimpi itu. Inni lamma qataltu amsi, inni lamma qataltu amsi, sungguh kemarin itu saat aku terbunuh, marrabi rajulun minal muslimin, ada seseorang kaum muslimin yang menghampiriku. Fa'akhadha dar'i, setelah menghampiriku dia mengambil baju besiku. Wa mangdiluhu fi aqsan nasi, tempatnya dia itu adalah di ujung pasukan. Berarti ketika disampaikan kayak gitu tahu siapa yang berada di ujung pasukan. Wa inda khabaihi farsun,
Dan di kemahnya itu ada seekor kuda yustannu fi haulihi, yang sedang makan, menggembala sedang makan di sekitar tenda itu. Waqad kafa'a alat dar'i, dan ia telah menyembunyikan baju besi itu. Ini kalau nemu barang biasa disembunyikan. Kalau dia ingin memiliki barang itu, kesempatan ada barang mewah, bagus, harganya mahal, langsung ditilap. Umpamanya pas lagi jalan di samping orang meleng, di situ ada HP Apple umpamanya yang harganya 21 juta, meleng tek langsung masuk ke dalam kantong, pura-pura tidak tahu. Ini karena ingin memiliki. Hati-hati yang seperti itu yang tidak boleh. Kenapa? Memiliki hak orang lain, bukan haknya diambil. Yang seperti itu yang akan memberikan celaka nanti di akhirat. Lalu Sabit bin Qais menceritakan seperti tadi, ada orang yang menghampiriku. Dia letaknya, tempatnya adalah di ujung pasukan itu. Dia mengambil baju besiku, dan baju besi itu diambil oleh dia, disembunyikannya. Burmatan, disembunyikannya sebagai periuk. Jadi seakan-akan baju besi itu dibuatnya seperti periuk. Wa fauqal burmati rajulun, dan di atas periuk itu ada orang laki-laki. Artinya periuk itu diduduki oleh orang laki-laki. Jadi dikurepin jadi periuk, kemudian terus didudukinya. Ketika didudukinya itu enggak kelihatan kalau itu adalah bau besi. Lalu beliau sampaikan, Sabit menyampaikan, "Fa'ti Khalidan," maka temuilah Khalid, datangilah Khalid bin Walid, panglima perang. Famurhu, dan katakan kepadanya, perintah ia, ayyab asa ila dar'i, agar ia mengangkat baju besiku, fayaqudaha, lalu ia ambil baju besi itu. Fa idza qadamat ilal Madinati, ketika nanti sampai di Madinah, ala khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika nanti sampai di Madinah menghadap khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Abu Bakrin As-Siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, fakul, katakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, inna alayya minaddin, sungguh aku, maksudnya adalah Sabit bin Qais, aku punya hutang kaza wa kaza, hutangnya seperti ini. Wa fulanun min rafiqi atikun wa fulanun, dan fulan, si fulan hamba sahayaku itu bebas, dan juga si fulan satu lagi itu adalah bebas. Fa'atar rajulu Khalidan, lalu datanglah orang yang mimpi tadi mendatangi Khalid. Fa'akhbarahu, lalu ia kabarkan mimpinya yang bertemu dengan Sabit bin Qais tadi. Faba'ata ila dar'i, lalu ia mengangkat baju besi itu. Fa'ata biha, lalu baju besi itu dibawa. Wahadasa Abu Bakrin, lalu berceritalah Khalid bin Walid tadi kepada Abu Bakar As-Siddiq biru'yahu, tentang mimpinya bertemu dengan Sabit. Fa'ajaza, lalu Abu Bakar As-Siddiq melaksanakan wasiatnya dilaksanakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Artinya apa? Artinya Abu Bakar As-Siddiq membayar hutangnya Sabit bin Qais dengan baju besinya yang diambil oleh Khalid, yang ditunjuki oleh seseorang yang bermimpi yang ketemu dengan Sabit bin Qais tadi. Dan ini dilaksanakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Barangkali sampai di situ saja, sudah masuk waktu asar. Ini cerita tentang Sabit bin Qais, di mana Sabit bin Qais itu pertama takut dengan ayat, kemudian yang kedua setelah takut dengan ayat dikasih kabar oleh Rasulullah bahwa Sabit nanti meninggalnya itu di medan perang, tidak meninggal di tempat tidur. Padahal Rasulullah sudah wafat itu. Karena apa? Karena perang Yamamah itu adalah masa Abu Bakar As-Siddiq, bukan masa Rasulullah. Dan pada masa Rasulullah dia pun juga ikut perang bersama Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, diganti pimpinan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Qais atau Sabit bin Qais
ini berperang mengikuti perintah Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata terbunuh. Saat terbunuh ada yang bermimpi. Ketika bermimpi ternyata Sabit punya hutang, dan untuk dibayarkan hutang itu dengan baju besinya itu. Ternyata petunjuk di dalam mimpi semuanya benar. Dan ketika dihadapkan kepada dan ketika dihadapkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, lalu Abu Bakar As-Siddiq melaksanakan wasiatnya Sabit bin Qais untuk membayarkan hutangnya itu. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan untuk sore ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.